Assalamualaikum, welcome back everybody to Selepas Sore Podcast. Tak ding ding des. Semenjak podcast ini berubah nama, saya belum menyiapkan openingnya teman-teman ya. Jadi saya hanya menaruh backsound random yang bisa ya paling tidak podcast ini terdengar sedikit profesional ya, walaupun jauh dari kata profesional. Hai teman-teman, wah selamat datang kembali nih. Ya basa-basi dulu kali ya. Udah lama-lama banget, udah ya kayaknya ya. Masa setiap bikin podcast harus minta maaf? Udah lama gak posting, gimana sih boy alas ya boy. Aduh saya inilah beban hidup, beban kreator gitu ya guys. Saya tuh sebenarnya bingung gitu ya. Kenapa semakin kesini tujuan saya membuat podcast ini kok semakin bergeser gitu ya. Jadi membuat podcast itu seolah-olah kayak terbebani gitu kan. Jadi harus membuat sesuatu yang harus keren, membuat sesuatu yang harus berisi agar terlihat pintar. What the heck bro. Padahal sebenarnya tidak sama sekali, jauh dari kata pintar, jauh dari kata intelektual teman-teman. Jadi kalau saya pikir-pikir sebenarnya podcast ini lebih nyaman, lebih enak dijadiin wadah informasi itu kesekian lah ya. Yang pertama itu adalah curhat dan ngebacot gitu. Jadi lebih ke arah mengungkapkan isi hati gitu teman-teman. Karena kalau kita terbebani oleh sesuatu hal itu, nanti podcast episode ini muncul 2 abad kemudian baru muncul lagi. Jadi gimana kalau kita membuat pencapaian kecil aja gitu ya. Jadi pencapaiannya itu bukan listeners harus sekian, terus yang nonton harus sekian, tapi coba saya ubah nih. Jadi episode kali ini tuh lebih ke arah 1 bulan ini misalnya bisa bikin 2 podcast. Oke, alhamdulillah. Jadi progresnya tuh benar-benar progres dalam diri sendiri gitu ya. Ya walaupun sebenarnya sebagai manusia kita butuh namanya validasi gitu ya teman-teman. Maksudnya ya kita ada sih titik di mana udah bikin podcast, udah buat semacam ini gitu. Tapi ya listenersnya ya lumayan sih sebenarnya, ya kurang lebih ada 2. Aduh, memang berat teman-teman kalau orientasinya itu ke materialistis ya. Jadi orientasi duniawi ini agak-agak membebani gitu teman-teman. Jadi saya coba reprogram otak saya untuk ya kita jadikan wadah ini mungkin teman-teman yang gabut gitu ya. Saya juga kebetulan gabut, jadi saya membuat podcast ini karena sadar atau tidak kalau kita tidak mengisi ya. Saya sendiri ngerasain nih, misalnya kalau nggak nge-podcast ini tuh udah lama ya, jadi jeda banget waktu antara satu episode dengan episode yang lain. Nah di antara jeda itu kalau tidak diisi dengan sesuatu atau membuat sesuatu tuh biasanya nanti bakal larinya aneh-aneh pak. Jadi akhir-akhir ini nih saya sering banget main Mobile Legends. Walaupun dari dulu ya, tapi ada fase di mana saya tuh nggak main sama sekali gitu. Tapi karena rutinitas pekerjaan yang lumayan banyak, kemudian pulang udah lelah, ditambah lagi harus ngurusin hewan peliharaan yang jumlahnya lumayan. Jadi sometimes feel-nya tuh aduh capek banget mau bikin podcast, aduh capek banget mau bikin video gitu ya. Padahal ya kalau kamu mau berubah kamu harus making something gitu. Mau berubah seperti apa ya kamu harus berbuat apa gitu, jangan mengandalkan kondisi yang gitu-gitu aja gitu. Nah, sampai akhirnya ya sudahlah kita buatlah, tapi ya sekali lagi formatnya ya kita curhat aja gitu lah boy. Apalagi nih topik yang kalau kita bahasnya, oh iya resesi teman-teman. Aduh saya
timeline YouTube saya nih isinya resesi 2023 gitu. Padahal sebenarnya saya nggak tahu resesi itu apa. Intinya saya tahunya bakal sulit aja 2023 itu teman-teman. Sebagai masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Jadi jangan sampai resesi dulu lah. Nabung aja itu agak sulit ya teman-teman. Maksudnya kalau ngomongin resesi itu kayak aduh bentar dulu ya. Ini ada tabungan saya belum sampai sekian gitu ya. Saya belum beli rumah, saya belum ini, belum itu gitu. Jadi ya mungkin teman-teman yang memiliki kapasitas gitu ya, yang mungkin merasa terdampak, karena kalau saya pikir secara logika resesi sebenarnya sama seperti apa yang kita alami di awal tahun 2020 ya, sekitar Maret April itu kan kita resesi sebenarnya teman-teman, dimana virus COVID-19 yes masuk ke dalam Indonesia gitu. Jadi ekonomi kita benar-benar ambruk, benar-benar hancur. Kurang lebih rasanya kayak gitu teman-teman. Cuma kalau resesi tahun ini, kalau saya baca-baca dan saya dengar-dengar ya teman-teman, itu penyebabnya yang pertama adalah perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Jadi ada perang ekonomi juga di antara negara tersebut. Negara tersebut tuh katanya masuk ke musim dingin. Salah satu negara membutuhkan gas. Salah satunya adalah produsen gas terbesar. Nah dia stop stoknya, akhirnya ekonomi global naik, suku bunga naik apa segala macam gitu ya. Saya nggak mengerti banget tapi intinya begitulah ya teman-teman. Tapi saya yakin Indonesia kalau kita bawa secara logika, untuk harga-harga mungkin kita masih bisa nggak terlalu berat ya, karena pertama kita itu negara agraris, kita memiliki produksi bahan makanan yang cukup ya, maksudnya nggak bakal terpengaruh oleh resesi global, karena ya itu tadi, ibarat rumah kita punya kebun sendiri ya, kita ngambil ke kebun, nggak usah pergi ke pasar beli gitu kan teman-teman. Kecuali negara-negara maju yang memang ekonominya ini udah terintegrasi secara global, jadi akibatnya ada apa ya ada kesulitan, kemudian ada perbedaan kebijakan yang membuat ekonomi ini semakin parah gitu. Kayak Indonesia ini tadi pagi saya baca bangsat. Jadi saya lihat di mana saya lupa. Jadi Indonesia rupiah itu udah sampai menyentuh 15.600 Pak. Banyak banget itu Pak. Jadi kamu kalau punya uang $1 itu harganya udah 15.600, which is siap. Jadi itu udah tinggi banget teman-teman. Terus apalagi ya, di kantor tuh ada sesuatu hal gitu ya. Saya juga mau sedikit cerita buat teman-teman. Sebenarnya di lingkungan kantor itu bukan lingkungan yang ideal untuk kita terlalu terbuka kepada semua orang ya teman-teman. Karena banyak sekali ular di kantor, kemudian banyak sekali orang bermuka dua teman-teman. Jadi ya selayaknya kita bekerja, kita kerjalah sesuai dengan apa tupoksi kita bekerja sesuai apa yang diperintahkan, kecuali diperintahkan ke hal-hal yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbuat yang baik gitu ya teman-teman. Jangan mengikuti perintah atasan yang ya misalnya kamu harus memanipulasi sesuatu, kamu harus ya you know lah. Dan jangan terlalu terbuka teman-teman. Kalau kamu terbuka, ibaratnya kamu membuka topengmu dan diri kamu sendiri, itu kamu bakal apa ya? Kalau menurut saya membuat posisi kamu itu tidak terlalu aman di kantor. Tidak terlalu aman nih apa maksudnya? Judgement yang terjadi di kalangan orang-orang itu pasti akan mempengaruhi kamu, entah secara psikologis ataupun apa ya terutama psikologis lah ya. Jadi kalau boleh saya sarankan teman-teman, bila mendapatkan sesuatu ya syukur alhamdulillah, bila tidak mendapatkan sesuatu ya sudah, nggak usah gitu ya. Terus kita kalau bekerja nih teman-teman, nggak usah berorientasi dengan uang-uang yang berada di luar jangkauan kita gitu ya. Misalnya kita bekerja kan ini orientasi utama adalah nyari duit nih ya, nyari duit gaji ya.
kalaupun ada rezeki-rezeki yang berada di luar gaji kita, ya kita nggak usah terlalu berekspektasi terlalu besar, karena sometimes membuat kita itu terbebani, membuat kita berharap sama orang lain pun membuat kita terbebani dan membuat kita kecewa gitu teman-teman. Jadi pekerjaan yang didasari oleh keinginan luhur sehingga mencapai kehidupan yang bebas gitu. Buset. Indonesia merdeka, bos. Ngomong apa sih? Jadi intinya kerja udah kerja aja gitu, sesuai dengan tupoksi. Kalau misalnya kamu nggak dapat uang untuk lembur gitu ya udahlah, itu bagian dari pekerjaan. Jadi ada memang sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang membuat kita tuh kok gini ya, kok orang-orang kantor tuh gini. Nah itu adalah sebuah informasi yang kamu simpan aja. Lebih baik kamu simpan aja, kamu sambil mempelajari orang-orangnya. Nah kemudian kamu bermain tuh di dalamnya. Bermain ini dalam artian kamu coba tunjukkan apa yang ingin kamu bangun, image diri kamu ke orang-orang ini gitu. Kalau misalnya kamu dekat dengan orang yang pemarah, ya kita membangun image kalau kita orangnya tenang, kita orangnya tidak gerasa-gerusu dan juga tidak emosian gitu ya. Kalau misalnya orang tersebut tahu kita ini sebenarnya emosian, nah itu bakal mengganggu tuh proses dalam bekerja gitu teman-teman. Terus kalau kita misalnya mendekati orang yang bermuka dua terus, atau yang munafik gitu, yang sangat-sangat menjengkelkan ya. Jadi kita ngomong apa di depan dia setuju sama kita, besoknya dia ngomong orang lain berbeda. Itu kan bangsul gitu ya. Jadi orang-orang ini itu justru sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Ya itu tadi, dia akan memutarbalikkan fakta. Apa yang harus kita lakukan? Kita dengar aja apa yang dia omongkan, kita tidak usah berekspresi, kita tidak usah menanggapi yang sebagaimana, apalagi memberikan pertanyaan balik ya. Jadi tidak usah berusaha untuk membuat percakapan tersebut hidup gitu. Cukup kita dengar, oh iya Pak, oh iya Bu, oh iya ternyata gitu. Jadi gitu aja teman-teman, nggak usah terlalu sok menunjukkan gitu. Jadi suram nanti masa depannya. Jadi itu dia. Kemudian apa lagi ya teman-teman? Jadi ada lagi, kita tuh sebenarnya terhadap masalah itu harusnya kita berusaha untuk menyelesaikan gitu ya. Kita misalnya masalahnya A, ya kita fokus ke A gitu. Jangan kita punya masalah A, kita jalan ke B untuk mengatasi masalah A. Itu kan birokrasinya panjang Pak. Jadi kita langsung aja gitu. Kita jangan kalah sama orang yang bermasalah gitu. Maksudnya kita pengen sesuatu itu berubah, apalagi ini adalah otoritas kita, ya jangan takut gitu. Namanya pemimpin kan harus bersinggungan dengan namanya masalah, harus bersinggungan dengan mengontrol orang dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Dan ini terakhir aja teman-teman, rezeki itu saya mau bilang ini random banget, tapi ya mudah-mudahan podcast ini tuh saya berharapnya nggak cuma curhat aja, tapi ada sesuatu yang ya paling tidak sedikit lah teman-teman bisa ambil hikmahnya gitu ya. Jadi teman-teman semakin kita memasuki usia dewasa gitu, kita tuh bakal sadar bahwa rezeki itu tidak cuma uang ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, rezeki itu bisa berupa atasan yang sangat baik. Rezeki itu adalah keluarga yang tidak memiliki utang. Rezeki itu adalah orang tua yang sangat suportif terhadap keluarga anaknya. Rezeki itu adalah adik-adik yang mendengarkan kakaknya ketika dikasih tahu. Kemudian banyak sekali rezeki yang sebenarnya harus kita syukuri tanpa harus melihat semua itu dari uang atau secara materi itu teman-teman. Oke, kita tutup saja. Sampai ketemu di podcast selepas sore berikutnya. Terima kasih sudah mendengar sejauh ini teman-teman. Sekali lagi jaga kesehatan teman-teman. Resesi udah mulai datang ya, kita siapkan dirilah sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak usah memaksakan diri harus ngumpulin duit 10 juta, 20 juta, harus investasi ke sana kemari. Ya udahlah, enggak usah gitu. Kita pokoknya kita nyamannya gimana, yang penting ada persiapan dah gitu ya. Oke teman-teman, take over position. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.